Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rocky Hamadi Fikri dengan NPM 2019-435064 dari kelas R6A, mengenai bab silaturahmi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan perhatian, teman, dan kasih sayang dari sesamanya. Setiap diri terikat dengan berbagai bentuk ikatan dan hubungan, di antaranya hubungan emosional, sosial, ekonomi, dan hubungan kemanusiaan lainnya. Maka demi mencapai kebutuhan tersebut adalah fitrah untuk selalu berusaha berbuat baik terhadap sesamanya. Islam sangat memahami hal tersebut. Oleh sebab itu, silaturahmi harus dilaksanakan dengan baik. Sesungguhnya silaturahmi merupakan amal soleh yang penuh berkah dan memberikan kepada pelakunya kebaikan di dunia dan di akhirat, menjadikannya diberkahi dimanapun ia berada. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berkah kepadanya di setiap kondisi dan perbuatannya, baik yang segera maupun yang tertunda. Keutamanya pun sangat banyak, profitnya melimpah, buahnya matang, pohon-pohonnya baik, dan memberikan makanannya di setiap waktu dengan izin Rabbnya. Sesungguhnya sempurnalah dengan keakraban, tersebar kasih sayang dengan perantaranya, dan merata rasa cinta ia adalah bukti kemuliaan, tanda mu'rah, menguasakan bagi seseorang kemuliaan, pengaruh, dan wibawa. Karena alasan itulah berlomba-lomba padanya orang-orang mulia yang berakal, maka mereka menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan dan memberikan kepada orang yang tidak memberi, serta bersifat santun kepada yang bodoh. Tidaklah nampak mur'ah kecuali ada padanya tali kekeluargaan yang disambung kembali, kebaikan yang diberikan, kesalahan yang dimaafkan, dan uzur yang diterima. Mengenai definisi silaturahmi sendiri itu adalah istilah yang cukup akrab dan populer di dalam pergaulan umat Islam sehari-hari. Namun pada hakikatnya istilah tersebut merupakan bentukan dari bahasa Arab dari kata silaturahim, dan istilah silaturahim ini berasal dari dua kata, yakni silah yang berarti hubungan atau sambungan, dan rahim yang memiliki arti peranakan. Silaturahmi adalah tradisi saling mengunjungi atau berkunjung kepada saudara, kerabat, atau sahabat agar hubungan kekeluargaan, kekerabatan, dan persahabatan tidak putus. Arti silaturahmi secara umum adalah menghubungkan tali kekerabatan atau menghubungkan kasih sayang dengan cara saling berkunjung, terutama terhadap saudara atau keluarga sendiri, bahkan terhadap tetangga atau saudara seiman. Silaturahmi merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Apabila kita melaksanakan perintah tersebut, di samping kita mendapatkan pahala, juga akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak sekali. Di antaranya silaturahmi merupakan sebagian dari konsekuensi iman dan tanda-tandanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, silaturahmi adalah penyebab bertambahnya umur dan luas rizki. Yang ketiga, silaturahmi menyebabkan adanya hubungan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang menyambungnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk, hingga apabila Dia selesai dari menciptakan mereka, maksudnya rahim berdiri,
seraya berkata, ini adalah kedudukan orang yang berlindung denganmu dari memutuskan. Yang keempat, aku akan selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silaturahmi itu tergantung dari arsy. Seraya berkata, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskanku, maka Allah akan memutuskan hubungannya dengannya. Yang kelima, silaturahmi merupakan salah satu penyebab utama masuk surga dan jauh dari neraka. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Nabi SAW bersabda, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan sebaliknya, apabila meninggalkan silaturahmi, maka ia akan mendapatkan ancaman dan akibat yang diperoleh. Di antara ancaman memutuskan silaturahmi yaitu yang pertama, tidak akan diterima amalannya. Yang kedua, akan terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, dan barang siapa yang memutuskanku, maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Yang ketiga, tidak termasuk golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, karena salah satu tanda keimanan seseorang adalah senantiasa menghubungkan silaturahmi. Yang keempat, akan dilaknat oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan, dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, jahanam. Quran surat Ar-Ra'd ayat 25. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Quran surah Muhammad ayat 22-23. Kiranya cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.